Najis Jakarta, dan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sejarah. Pertanyaan yang pertama adalah salah satu hasil sidang BPUPKI yang pertama menghasilkan Piagam Jakarta. Mengapa Piagam Jakarta yang disahkan pada sidang tersebut tidak menjadi dasar negara kita setelah sidang PPKI? Sebelumnya kita harus tahu apa itu Piagam Jakarta terlebih dahulu. Jadi, Piagam Jakarta adalah sebuah kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Corak Pancasila versi awal yang ditawarkan Soekarno tetap terasa, namun gagasan kelompok Islam membuatnya berbeda. Sila pertama menjadi penentu haluan keempat sila lainnya. Sila berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menempati urutan pertama. Menurut Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Joyo Adisuryo, ketuhanan tidak lagi hanya sekedar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Lahirnya Piagam Jakarta bukan berarti tanpa keberatan. Dari kalangan non-muslim, Johannes Latu Harhari yang berlatar belakang pendidikan hukum, misalnya menyatakan keberatan atas 7 kata dalam sila pertama. Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Begitu pula dari Wongsonegoro dan Hussein Jayadiningrat. Wongsonegoro menyebutkan 7 kalimat tersebut mungkin menimbulkan fanatisme, seolah-olah memaksa muslim menjalankan syariat Islam. Namun hal ini dibantah oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Menurutnya, pada sebuah negara berdasarkan permusyawaratan tak mungkin terjadi paksaan-paksaan. Ia juga mengingatkan, bagi sebagian pihak 7 kata tersebut mungkin dianggap terlalu tajam, tetapi bagi sebagian pihak bisa saja dianggap kurang tajam. Dan benar saja, dari kalangan umat Islam, Ki Bagus Hadikusumo masih merasa tidak puas dengan hasil Piagam Jakarta. Kahar Muzakir yang turut membidani Piagam Jakarta bahkan sepakat dengan Ki Bagus dan mengusulkan agar semua kata yang menyebutkan Islam dihapus saja. Perdebatan justru kembali terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menjelang sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dipersoalkan sebagian pihak. Sosok yang mendatangi Hatta dengan mengaku sebagai pihak Jepang yang menyampaikan keberatan wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian timur atau yang dikuasai Jepang. Nah, teman-teman, tadi itu adalah alasan mengapa Piagam Jakarta yang disahkan pada sidang tersebut tidak menjadi dasar negara kita setelah sidang PPKI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI yang kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selain itu juga dibentuk Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso serta Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Setelahnya dilakukan rapat penentuan wilayah Indonesia Merdeka yang meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan anggota Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andris Maramis, Mr. Raden Panji Singgih, dan Haji Agus Salim, serta Dr. Sukiman. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa pokok perbedaan pendapat di kalangan aktivis dan tokoh pergerakan nasional pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik? Dan bagaimanakah perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan? Perbedaan pokok antara golongan muda dan golongan tua adalah perbedaan mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang ingin kemerdekaan diproklamasikan segera setelah Jepang menyerah dan sebelum datangnya pasukan sekutu, termasuk Belanda, ke Indonesia untuk menghindari vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI untuk mencegah pertumpahan darah dengan pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia. Nah teman-teman, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa ini terjadi penculikan atau penjemputan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dengan sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Keesokannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan beberapa pertanyaan terkait kemerdekaan Indonesia. Semoga membantu ya.